อาจารย์ก็หมดประโยชน์ By the way, ini lanjutan dari spoiler Longkong series tahun 2020. Dan di video kali ini, aku akan rekap episode 3 dan 4. So, kalau kalian belum nonton episode satunya, kalian bisa cek dulu di video aku sebelumnya supaya kalian lebih ngerti ketika nonton video ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke spoilernya. Jadi, setelah kejadian yang kemarin itu, keesokan paginya si Prewa ini nyamperin P. Justin. Nah, P. Justin ini kayak ketua gengnya seniornya lah di cheerleader itu. Dan Prewa ini kayak mau ngomong sesuatu nih. Ternyata P. Justin ngasih tahu kalau si Prewa ini kayak mau join sama grup cheerleader ini. Tapi yang lain tuh kayak gak setuju. Nggak mau. Karena nggak percaya gitu sama kemampuannya si Prewa. Akhirnya si Prewa langsung unjuk gigi tuh di depan teman-temannya. Terus akhirnya temennya pada melongo, speechless, kayak kok bisa sebagus itu sih dance-nya si Prewa, pada nggak terima tuh. Ternyata si Prewa ini kayak make semacam susuk gitu, tapi dia itu susuknya kayak dari parfum gitu, sehingga ketika dia pakai parfum ini dan orang-orang ngecium bau dia, orang-orang tuh kayak nurut sama dia gitu loh, langsung nunduk nih cowok-cowok. Lalu pas si cewek tukang foto ini lagi di dalam WC, tiba-tiba di samping WC-nya itu ada suara wanita sedang membaca mantra-mantra aneh gitu. Ternyata si Prewa dong yang ngebaca mantra-mantra itu. Jadi dia ngebaca mantra sambil ngepakein itu parfum. Jadi biar lebih bekerja aja gitu ya susuknya itu. Lalu pas si Prewa nih pergi, nah si cewek tukang foto ini kayak ngikutin nih kemana nih perginya si Prewa, apa yang dia lakukan, sambil kayak ngepaparaziin moto-moto, tetap ya nomor 1 itu. Lalu pas mau latihan cheerleader gitu, si Prewa ini kayak dikerubunin oleh fans-fansnya yang baik hati yang ngasih dia makanan, hadiah gitu. Ya mungkin karena gara-gara efek parfum itu ya, makanya orang-orang pada nempel di dia. Lalu si Pink sama si Aya udah saking keselnya, udah nahan emosi, akhirnya dia nih langsung ngelabrak si Prewa. Terus si Prewa kayak dimaki-maki, pasti gara-gara nih parfum, orang-orang pada ngedeketin lo kan, lo pakai apa nih parfum, pakai guna-guna. Terus sama si Pink, parfumnya Prewa tuh kayak sengaja dijatohin, akhirnya kayak rusak dan tumpah tuh di lantai gitu. Di situ Prewa langsung kayak marah dan dia bilang, apa yang udah lo rusak, lo harus bertanggung jawab dan menggantinya. Singkat cerita, keesokan harinya, si Aya ini mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang mengirimkan tentang video masa lalunya si Pink. Ternyata si Pink itu dulunya itu merupakan teman baiknya si Prewa. Jadi pas dulu tuh si Pink dandannya masih culun, anak polos baik-baik. Dan sekarang dia berubah menjadi begitu. Dan sekarang dia udah meninggalkan si Prewa. Oke, kita sedikit flashback. Jadi pada waktu itu ada anak baru yang masuk ke kelasnya Prewa. Namanya tuh si Pink. Nah si Pink ini dandannya kayak masih polos, unyu-unyu, anak baik-baik gitu guys. Tapi entah kenapa dulu tuh si Pink kayak gak disukai banyak orang. Dia sering dibully. Bahkan dia dituduh sebagai perebut cowok orang. Lalu pas di kantin, si Pink ini kan lagi duduk sendirian kan. Nah tiba-tiba dari belakang nih ada 2 ciwi yang langsung ngelabrak si Pink, kayak langsung main tangan gitu guys. Lalu abis itu si Prewa tuh dengan sigapnya langsung nyamperin, terus langsung ngebelain si Pink dong, langsung dimarah-marahin tuh 2 cewek yang gangguin si Pink. Tapi entah kenapa di situ tuh si Pink kayak nggak tahu terima kasih dan nyuruh Prewa tuh untuk ngejauhin dia. Nah gara-gara ini si Aya tuh kayak marah sama si Pink karena selama ini dia tuh nggak jujur tentang masa lalunya. Dia sama sekali nggak pernah cerita kalau si Prewa ini dulunya tuh temen deketnya gitu. Nah singkat cerita, mereka ini akan ngadain voting untuk pemilihan center di cheerleader ini. Nah voting tuh dilakukan sama masing-masing anggota, jadi yang milih tuh ya semua anggota di situ gitu kan. Nah si Aya tuh udah kepedean, pasti gue nih jadi senternya, pasti gue nih. Udah saking kepedeannya, ternyata bukan dia, justru Pink yang menjadi ketua center di cheerleader itu. Makin-makinlah Aya ngambek sama si Pink. Lalu singkat cerita, mereka nih akhirnya perform kan, menunjukkan bakat cheerleadernya ke semua depan orang-orang. Nah si cewek tukang foto ini sebelum mereka tampilkan masuk kan ke ruangan untuk foto-fotoin. Ayo guys foto dulu sebelum tampil, cekrek-cekrek. Terus si kang fotonya ini diem-diem juga motoin si Prewa.
Nah, karena Prewa ngeliat, akhirnya Prewa langsung marah, terus langsung kayak ngebanting si kameranya itu cewek. Jadi kayak, wah mampus loh. Makanya kalau mau ngefotoin orang tuh izin, jangan asal ngepaparaziin gitu guys. Yaudah kan, akhirnya mereka perform cheerleader dengan baik. Hu ha. Awalnya sih semuanya berjalan dengan baik, tidak apa-apa. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang membanggakan terjadi nih guys. Ya biasalah, cheerleader kan pasti diangkat, dibanting, dijatuhin, diterbangin, udah biasa kan. Nah pada waktu itu si Pink tuh kayak lagi diangkat ke atas gitu kan untuk pose gitu. Nah si Aya kan posisinya di bawah kan yang ngangkat si Pink. Nah tiba-tiba si Aya tuh ngeliat kalau di samping tubuhnya Pink tuh ada hantu yang menempel gitu. Lalu akhirnya si Aya langsung teriak karena saking takutnya. Ya udah akhirnya keseimbangannya udah pada goyah. Ya udah akhirnya brek pada jatuh semuanya. Terus entah gimana itu jatuhnya, tiba-tiba si Pink auto meninggal dengan kayak tubuhnya ketekuk-ketekuk gitu loh guys, kayak oh my god, so creepy. Terus di situ teman-temannya pada kayak shock, panik, ketakutan. Tapi di situ si Prewa tuh kayak senyum. Kayak senyum sinis gitu, kayak seneng atas penderitaan orang lain. Ya ini semua tuh memang kerjaannya si Prewa yang udah menyantet si Pink. Karena dulu itu Prewa tuh sempet kayak sok-sokan kacang lupa kulit. Kayak papasan sama Prewa tuh si Pink tuh kayak sok-sokan gak kenal sama Prewa. Wah jangan sampai kalian punya temen yang kacang lupa kulit. Apa kalian ada? Coba komen di bawah. Setelah kejadian itu, akhirnya ya udah lupa kan. Nah singkat cerita, si Prewa ini kan lagi di rumah. Dia buka bajunya gitu. Dan betapa mengejutkannya, semua tubuhnya si Prewa tuh kayak kebarat-barat gitu loh. Nah, apakah ini efek dari dia ngenyantet orang-orang akhirnya kayak berbekas luka-luka di tubuhnya? I don't know. Jadi kita flashback sedikit ya guys. Jadi pada waktu itu pas si Prewa lagi kena ilmu hitam, kena santet itu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dari ilmu santet itu, si Prewa harus mewariskan ilmu hitam dari ibunya, kayak ditransfer gitu ilmunya dari ibunya ke si Prewa ini. Akhirnya pasangan ini, si Lilin sama si cowoknya, aku lupa namanya siapa, dia nih ingin menyelidiki nih apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Apa yang dilakukan sama Prewa? Mereka nih curiga sama Prewa karena ketika si Prewa masuk sekolah dengan penampilan yang berbeda, tiba-tiba kejadian aneh tuh terus muncul terjadi. Apalagi ketika satu persatu tuh temannya meninggoy. Singkat cerita, karena satu persatu anggota tim cheerleadernya meninggoy, akhirnya seniornya tuh kayak membubarkan itu grup cheerleader karena kayak takut menimbulkan korban lagi atau kejadian-kejadian yang aneh aja. Lalu pas si Prewa nih pulang ke rumah jalan kaki, dan si cowok, si pacarnya Lilin tadi tuh kayak ngebuntutin si Prewa nih sampai ke rumahnya. Kira-kira apa yang dilakukan sama si Prewa gitu loh guys, buat bukti. Oke, ganti adegan, si Lilin ini kayak pulang ke rumah, terus dia kayak ketemu sama ayahnya, seakan-akan kayak mereka tuh jarang ketemu gitu loh guys. Nah, kira-kira apa nih hubungannya si Lilin sama ayahnya sama semua ini, we'll see. Terus pas si Prewa ini mau masuk ke rumah, tiba-tiba ibunya langsung keluar, langsung ngebanting bingkai fotonya itu dong. Nah aku nggak tahu kenapa dia banting bingkai fotonya. Apakah dia benci sama orang yang ada di foto itu? Kita lihat. Ternyata di foto itu merupakan sahabat kecilnya Prewa gitu yang dulu tinggal di panti asuhan. Jadi ibunya si Prewa sekarang itu bukanlah ibu kandungnya, melainkan ibu angkatnya guys. Keesokan harinya si Prewa ini ngebagi-bagiin kayak semacam hadiah, mainan kepada anak-anak di panti asuhan, tempat dimana itu dia besar, jadi panti asuhannya dulu gitu guys. Lalu si cowok nyalin tuh juga ngefoto-fotoin si Prewa untuk ya bukti gitulah guys. Nah akhirnya dikasih tahu sama si Lin itu kegiatan Prewa di panti asuhan tadi. Terus si Lin tuh bilang kalau panti asuhan ini adalah tempat bokap dia tuh naruh sponsor di situ. Ya udahlah akhirnya mereka pergi ke panti asuhan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang siapa ini Prewa. Oke, ganti adegan. Jadi ada cewek gitu di basement lagi teleponan sama temennya. Tiba-tiba si Prewa dari belakang udah bawa tongkat kayu aja langsung langsung dipukul dan tidak sadarkan diri itu cewek. Lalu si Prewa nangkep cewek itu cuma pengen tahu siapa sosok cewek yang ada di videonya si Brave itu. Siapa yang begitu-begitu sama Brave itu. เรารู้ไหมว่าอีนั้นเป็นใคร
Tetapi si ceweknya tuh bilang kalau dia tuh nggak ngaku, dia nggak tahu apa-apa dan bukan dia di video itu dan dia juga nggak tahu siapa cewek itu. Tapi setelah sama private tuh kayak diancem-ancem, kayak ngaku nggak lo, kalau nggak gue ikat, gue bunuh lo. Nah akhirnya si cewek ini mengaku kalau yang nyuruh ngefitnah dia itu adalah dosennya sendiri. ก็อาจารย์พัดเองนั่นแหละที่เป็นคนบอกให้นัดกับเบฟอะบอกคนอื่นว่าผู้หญิงในคลิปคือเธอ Setelah ceweknya memberikan pengakuan, akhirnya ikatannya dilepas sama si Prawa. Aku pikir udah lolos dong. Ternyata pas ceweknya mau keluar, pintunya ditutup dong, dikunci. Ya udah, dia kayak terjebak di lantai paling atas tanpa orang tahu. Nah, aku nggak tahu tuh nasibnya berikutnya gimana. Lalu ganti adegan, si Lilin sama si cowoknya ini udah nyampe di panti asuhan. Dan ibu-ibunya panti tuh cerita kalau dulu ada anak yang bernama Prewa dan Sai. Mereka tuh sahabatan gitu guys. Hingga akhirnya mereka ini diadopsi nih sama ibu-ibu yang namanya Buffon yang dukun tadi tuh loh guys. Tapi entah kenapa tiba-tiba si Sai ini kayak menghilang dan tidak diketahui jejaknya sampai hari ini. Lalu akhirnya si Lin sama si cowoknya ini pergi ke rumah yang dulu Prewa sama si Sai ini tinggali gitu kan. Rumahnya tuh kayak udah terbengkalai, kayak bener-bener udah nggak dipakai gitu. Nah di sana si Lilin tuh kayak menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh, kayak nggak nyaman, kayak risih gitu loh berada di tempat itu. Lalu pas mereka masuk ruangan, kayak ruangan sajen-sajen persembahan gitu. Nah mereka ini menemukan ada foto-foto Prewa sama keluarganya gitu kan di lantai gitu berceceran. Tapi di situ fotonya tuh kayak aneh gitu guys bentukannya, kayak nggak biasa. Ya udah kan akhirnya udah nggak nyaman, mereka tuh langsung cabut gitu. Lalu keesokan paginya si Prewa ini nyamperin ibu dosen yang udah ngekambing hitamkan si Prewa dalam kejadian video itu yang udah ngefitnah gitu. ก็น่าจะรู้ว่าคนในคลิปนั้นไม่ใช่หนูแน่ๆแล้วใครกันนะ Tapi itu dosen tuh nggak mau ngaku kalau dia tuh yang udah mengkambing hitamkan si Prewa. Kayak, ih berani-beraninya lo suruh gue ngaku, emang lo siapa, lo tuh masih mahasiswa, gue tuh di dosen gitu. Terus si Prewa ini ngancem akan ngebocori soal uang kotor yang diterima sama ibu dosen itu kalau misalkan dosennya nggak mau mengakui atau nggak mau ngasih tahu siapa sosok cewek yang ada di video itu sama si Brave. Ternyata ya memang ibu dosennya tuh disogok sama bokapnya si Brave supaya si Brave ini tidak dikeluarkan dari sekolah dan kayak aman gitu guys. Terus akhirnya karena dosennya ini udah speechless, gak bisa ngomong apa-apa, akhirnya si Prewa langsung ditampar plak gitu kan. Si Prewa langsung, aduh kurang ajar tuh. Ternyata semalam tuh Prewa tuh udah mempersiapkan semuanya. Si Prewa tuh udah ngejampe-jampe itu dosen, udah kayak ngesantet itu dosen. Jadi kayak, wow mampus lo ibu dosen. มนุษย์อิมนุษย์อะมนุษย์ตะโตอะมนุษย์อิมนุษย์อะมนุษย์ตะโตอะมนุษย์อิมนุษย์อะมนุษย์ตะโตอะมนุษย์อิมนุษย์อะ Terus tiba-tiba gurunya langsung kayak keliengan, jatuh-jatuh sempoyongan gitu. Dan tiba-tiba keluar kayak semut-semut, lalat-lalat dari lubang-lubang wajahnya gitu deh. Kayak, ih aku ngilu deh ngeliatnya. Yaudah kan, akhirnya ibu dosen itu tadi meninggal di tempat dengan keluar serangga-serangga dari wajahnya yang bolong-bolong gitu. Pokoknya serem banget deh. Dan akhirnya tiba-tiba ada orang lewat dan tahu nih keadaannya ibu dosennya begitu menyeramkan gitu. Akhirnya pada teriak, oh my god apa yang terjadi?